Libatkan diri dan bersemangatlah dalam pekerjaan bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mungkin di antara kita pernah terbesit suatu pertanyaan. Kenapa anak muda sekarang lebih suka kongko-kongko tidak karuan ketimbang antusias dalam menuntut ilmu, mengaji dan memakmurkan masjid? Sebagian menyalahkan pihak eksternal dengan perkembangan berbagai macam media dan program yang menstimulasi anak-anak muda saat ini kan jauh dari ajaran agamanya. Sementara, dari sebagian umat Islam sendiri upaya untuk benar-benar menyeru generasi muda pada ajaran Islam tidak segetol pihak eksternal yang begitu luar biasa dalam mengemas program yang memancing minat anak muda. Dalam hal ini patut bagi kita semua memperhatikan apa yang disampaikan oleh penulis buku La Tahzan Al-Qarni. Beliau menulis, "Saya sendiri telah mencermati catatan perjalanan sejarah dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata musuh-musuh Allah itu memiliki kesungguhan, keras, tekad dan ambisi. Aneh bin ajaib, memang, ironisnya, kaum muslimin sendiri bermalas-malasan, loyo, bergantung kepada yang lain, dan tidak semangat." Kemudian Al-Qarni memberikan bukti. Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-Ash bin Wail telah membelanjakan hartanya untuk memerangi risalah dan melawan kebenaran. Namun, kebanyakan kaum muslimin justru kikir dengan harta mereka, sehingga tidak terbangun menara keutamaan dan tugu keimanan. Urainya lebih lanjut. Semangat Umar bin Khattab. Melihat situasi dan kondisi yang demikian, Al-Qarni pun memberikan contoh Umar bin Khattab. Sosok muslim tangguh yang mesti ditauladani umat Islam. Umar adalah sosok muslim yang sangat semangat, cekatan dan penuh gairah dalam berbagai macam pekerjaan bermanfaat. Sampai-sampai karena demikian kuat tekad dan semangatnya, Umar tidak tidur melainkan sangat sebentar, hingga ditegur keluarganya, "Engkau tidak tidur?" Umar menjawab, "Jika aku tidur di malam hari, maka sia-sialah diriku. Dan, jika aku tidur di siang hari maka sia-sialah rakyatku." Pantas jika Umar terkenal sebagai panglima yang sangat getol memerangi kemalasan, pengangguran dan ketidakmanfaatan. Kemalasan dan ketidakmanfaatan hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, kesengsaraan, penyakit kejiwaan, kerapuhan jaringan saraf, keresahan dan kegundahan. Sedangkan kerja dan semangat dalam pekerjaan bermanfaat akan mendatangkan kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan. Demikian urai Al-Qarni dalam buku La Tahzan. Bahkan terhadap pemuda yang hanya duduk-duduk di masjid, Umar berkata, "Keluar kalian, cari rezeki, langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Ambillah peran." Dengan demikian, tidak sepatutnya seorang muslim hidup tanpa mengambil peran dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat. Satu kata bijak mengatakan
Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Dan, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok akan mati. Jadi, jangan sampai ada hari yang terlewati tanpa pekerjaan bermanfaat yang dilakukan. Baik itu untuk dunia maupun akhirat. Lebih-lebih Allah Ta'ala tidak memandang amal, pekerjaan, manusia berdasarkan bentuk dan ukurannya, melainkan keikhlasannya. Suatu riwayat menyebutkan bahwa ada seorang perempuan kulit hitam yang pekerjaannya selalu menyapu Masjid Nabawi, dan, subhanallah, peran yang diambilnya sebagai tukang sapu masjid mengantarkannya ke dalam surganya. Bahkan, lebih jauh kalau kita melihat kesungguhan atau kalau boleh dikatakan ambisi, generasi Muslim terdahulu dalam mengambil peran sungguh sangat mengagumkan. Ada Zaid bin Sabit yang mampu menguasai bahasa Yahudi dalam tempo 2 pekan. Ada Usamah bin Zaid yang pada usia 17 tahun sudah mampu menjadi panglima militer. Manusia terbaik. Semua itu terjadi karena memang ada niat, semangat, kesungguhan dan konsistensi dalam menempa diri untuk terus mengisi hari-harinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan penuh manfaat. Mereka tidak mau melewati hari tanpa manfaat sedikit pun. Karena manusia terbaik menurut Rasul adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Rasulullah bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hr. Tabrani dan Daruqutni. Dengan demikian, maka jangan ragu. Segeralah libatkan diri kita dalam setiap pekerjaan bermanfaat dalam setiap waktu yang kita miliki, bisa dengan membantu sesama, peduli lingkungan, memakmurkan masjid, dan lain sebagainya. Sungguh, sesibuk apapun, kita masih bisa melakukan banyak pekerjaan bermanfaat. Tinggal kemauan dan kesungguhan kita sendiri. Dan, Allah telah berjanji bahwa siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh memberi manfaat di jalan Allah, pasti akan Allah bukakan pintu-pintunya untuk kita benar-benar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan kehidupan. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hr. Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. Hr. Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda. Percakapan obrolan berakhir.